Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Mengecek dulu di mana berada ya. Kita ketemu lagi dalam acara dialog UMKM ataupun obrolan UMKM ya dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan seperti yang sudah Cek Lisa informasikan sebelumnya ya, kita dalam obrolan UMKM kita siang hari ini ketemu dengan Cek Rizkia Amrina selaku owner Somangat ya, Siomay Mama Hangat. Wih, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Rizkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Iya, sehat ya? Alhamdulillah, Iya. disehat-sehat ke walaupun Oh, tenggorokan agak ada gangguan sedikit iya ya. ada gangguan Mm-mm. sedikit. Justru dengan gangguannya itu yang menarik ya. Benar, jadi Oke. nggak susah beratin suara. Oke, sahabat budaya, Ceriskia Amrina, cewek cantik. Kalau udah percaya kesini, Jimala Dewe ya. Atau bisa dilihat ya di live YouTube Perempat Channel ya. Dan sahabat budaya, acara ini kita selenggarakan juga sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti baca di Meloi di 88,4 FM atau juga di RRI Digital. Oke, yang nak bergabung bolehlah bergabung. Kakek di sini di line telepon kita di 351656 nak bertanya dengan narasumber kita. Kami nantikan tentunya ya. Dan untuk topik kita siang hari ini eh, berkaitan dengan kuliner juga ya. Tadi sebelumnya sudah diinformasikan mengenai kuliner kita. Kali ini di obrolan UMKM kita dengan topik yaitu kuliner kekinian yang diminati anak muda. Jadi apa diunian bedanya ya? Yang diminati anak muda dengan anak muda. Yang tua ya, yang jelas beda rasanya dah ya. Iya, Dari selera ada. seleranya beda-beda generasi ya. Beda generasi, beda selera. Oke. Dan sebelumnya kita nak kenal dulu dengan Cek Rizkia Amrina ini. Nah, silakan Cek memperkenalkan diri kepada pendengar kita di Perempat. Boleh. Perkenalan diri dulu, nama saya Rizkia Amrina, biasanya disapa Kiki. Cek Kiki ya. Cek Kiki bae agak saro nyebutnya Rizky. Mhm. Kiki ini sebagai owner di Siomay Mama Hangat. Kalau singkatannya Somangat biar lebih diingat sama Somangat. wong-wong. Somangat. Kiki juga selain aktivitasnya jualan siomay, Kiki juga ada kegiatan jadi presenter di Oh, televisi di Palembang. di salah satu TV Di di Palembang, TV swasta Palembang. ya. Apa? TV TVRI. TVRI. Jangan malu-malu, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan temen. Oh iya. Iya, alhamdulillah pantes Cak Ivan lah di sini studio ya. Lah kenal sebelumnya ya. Jadi sebagai seorang presenter, umur Mm-mm. masih muda ya, jiwa bisnisnya mantap juga nih ya. Oke. Cak Alhamdulillah. Kiki di tengah kesibukannya sebagai presenter ya. Mungkin juga masih kuliah atau udah Sudah selesai selesai. jadi fokus ya di usaha kuliner ini ya Cak ya. Mm-mm. Eh, terinspirasi nak melo ataupun nak muka usaha di kuliner ini dari mana kira-kiranya? Oke, jadi awal mulanya tuh dari COVID. Kalau Hmm. dulu COVID uang dirumahkan, Ah, banyak yang di PHK. Kalau Kiki malah memberhentikan diri. malah Malah stopnian deh ya. berhenti, iya. Jadi awalnya dulu memang Kiki tuh pegawai kantoran, Mm-mm. terus memang ada regulasi yang akhirnya tidak bisa lanjut pegawai lagi. Ah. Akhirnya milih berhenti. Dan kalau nak begawe lagi di masa COVID itu tidak mungkin kan, Mm-mm. sedangkan banyak yang di PHK, diberhenti ke segala macam. Karena suasana saat itu Iya, ya. karena suasana COVID itu lagi seru-serunya nih itu zaman itu. Mm-mm. Jadi sampai akhirnya Kiki mikir ya sudah buat usaha bae. Buka usaha Buka ya. usaha bae. Jadi ini makanan siomay ini memang masakan mama. Jadi Mm-mm. masakan ini tuh dulu sebelum jualan Ah. cuman ada kalau dak lebaran, Mm-mm. ada acara, ada dak yang ulang tahun. Jadi Karena mama yang iya buat kan ya. mama yang Mm-mm. buat. Jadi cuman ada di momen-momen tertentu bae. Nah, ada beberapa keluarga, kawan-kawan juga yang sudah coba
selalu nyuruh jualan. Heeh. Sudah lama memang disuruh Kalau dia jualan sudah itu. nyicip Iya, ya. karena sudah nyicip. Disuruh jualan B, jualan B, jualan B. Akhirnya karena sudah apa ya, siomay ini sudah banyak peminatnya walaupun memang belum dijual. Akhirnya ya sudah, dengan tabungan seadonyo siso dari begawe. Heeh. Jadi mulai akhirnya jualan siomay ini. Alhamdulillah, zaman Covid dulu mungkin kita banyak tidak boleh keluar rumah kan. Jadi Terbatas makanan ya, serba terbatas. Makanan online itu gencarnya dulu waktu zaman kita Covid. Jadi awalnya kita buka di online dulu, benar-benar emang dari rumah nian, masak tiga beranak dulu. Jadi mama, Kiki sama ada kakak sih kok kan. Jadi memang bertiga tuh, Kiki yang bagian masak sama mama, kalau kakak urusan belanja-belanja, kalau Kiki juga sekalian promosi. Dan tidak terasa alhamdulillah lah, dari zaman Covid ini besok 4 tahun sudah siomay Mama Hanga. Besok bakal ulang tahun ya. Iya, ulang tahun siomaynya besok. Oke. Kalau edisi ulang tahun mungkin ada ini ya, ada bonus mungkin untuk Aduh, para pelanggan setianya. benar. Biasanya kita ada giveaway, tapi agak besok kita umumin giveaway-nya apa ya. Iya, jadi terinspirasi karena situasi pada saat itu Covid ya, di saat kita dengan suasana yang begitu mencekam ya. Betul. Berarti tidak mematikan usaha kita ya untuk mencari jalan ya, Benar. buka usaha ya. Benar, karena itu the power of kepepet juga lah ya bahasanya. Kalau the power of law itu Titanic ya, tenggelam gitu. Jangan ya. Jadi kalau karena ada resign, karena ada Covid, mungkin tidak terpikir kalau Ada akhirnya hikmahnya buka. ya. Ada hikmahnya galau ya. Jadi dengan semangat situasi yang kepepet, jadi terbuka lah inspirasi itu ya, dengan menawarkan dari kalangan terdekat dulu mungkin ya Cek ya. Benar, dari kawan-kawan dulu, alhamdulillah kan banyak kawan yang support juga dipromosiin di Instagram dulu, dan awalnya jadi lebih rame lagi. Oke. Nah, mungkin juga Cek Kiki Paca berbagi informasi untuk pendengar kita mengenai kuliner kekinian yang diminati anak muda dan bisa jadi inspirasi juga ya bagi mereka yang nak pengen punya, nak muka usaha. Kira-kira apa nih yang Pacanya kalau peluang kuliner ini besar ya. Betul. Cuman nak memulai itu belum tentu semua orang bisa ya. Benar, itu kadang pengen baik tapi tidak digawe ke ya. Inspirasi banyak, tapi Benar. nggak ada ini ya aksinya ya. Betul. Yang penting kalau mau mulai usaha itu, pertama itu harus cari produk yang emang benar-benar milik nilai kualitasnya yang baik. Jadi jangan sampai ikut-ikut tren. Tren boleh ikut, tapi jangan sampai jualannya karena saat tren baik. Jadi kita harus ikutin terus, dan ada produk yang memang produk ini tuh banyak diterima, produknya baik, dan produk ini tuh nggak dimakan sama musim. Salah satunya ini Kiki pilihnya di siomay. Jadi Karena tidak terbatas ya. benar. Ketika tren oke, kita lancar jualannya laku terus ya. Pas lagi tidak tren lagi Sudah, sepi dia. benar. Itu banyak kan terjadi kan. Jadi jangan sampai ikutin tren tapi ramenya cuma di tren bae. Ya namanya tren Pada kan. saat booming bela ya. Pas booming kan paling kenceng 2 sampai 3 bulan lah ya kalau bertahan booming ya. bertahan. Itu pun kalau kan. Tapi banyak apa ya, anak muda tuh sekarang main ikut-ikutan. Jangan sampai diikut-ikutin. Tapi kalau memang mau mulai produk, misalnya simple kayak cilok atau ya, benar-benar cari rasanya yang pas, cari dulu target pasarnya, karena kan target pasar itu banyak ya, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Nah kalau siomay Kiki memang targetnya lebih menengah ke atas, ada kan siomay yang memang menengah ke bawah yang gerobakan. Nah kalau Kiki yang Tinggal memang pilihan menengah masyarakat atas. sendiri lah ya. Benar, jadi harus tahu targetnya dulu. Jadi jangan sampai mau jual makanan yang murah tapi malah target pasarnya bukan cari makanan yang murah, karena Nggak kan kena, ada dah. nggak kena. Kan ada beberapa orang tuh nggak apa-apa mahal tapi emang benar enak dan berkualitas, tapi ada juga orang yang cari makanan yang penting kenyang, Beda lagi dah beda ya. lagi. Nah jadi harus ditahui dulu target pasarnya seperti apa, terus produknya yang harus penting juga. Itu sih. Ya kalau untuk somai Mama Hangat ini pilihan rasanya apa aja nih hariannya?
Oh, kalau kita tuh ada per yang paket. ditawarkan ya? Kita ada per paket. Kalau paketnya kita ada yang per box, yang box kayak gini. Jadi kalau box itu kita ada yang siomay komplit, ada yang kukus, ada yang mini kukus sama siomay goreng, sama kita ada siomay walik. Siomay walik Iya, ya. tahu Itu walik. baru ya? Itu udah lama sih, cuman kadang apa ya, banyak peminatnya juga, cuman kadang kita ready-nya agak susah ya kalau di tahu walik. Sama ada risol juga, cuman kalau risol karena menu kemarin sempat viral juga ya, risol mayo kemarin. Iya. Nah, kita juga ikut jual. Nah, yang kayak gitu juga boleh ikut. Tapi yang penting menu paten utama kita harus tetap ada. Terus kita ada juga paket yang per keluarga gitu yang bisa rame-rame. Jadi ada yang paket keluarga yang semuanya isinya siomay, terus ada juga yang paket rame-rame, disesuaiin aja, ada yang bisa 2-4 orang, ada yang bisa 4-6 Tergantung pesanan orang. ya. Iya, bisa ada paket-paketnya. Itu udah ada siomay tahu, kentang sama telurnya juga, Udah jadi lengkap udah ya? lengkap. Iya. Kita juga kalau lebaran pasti kita terima paket lebaran. Jadi kan kalau pempek kan bosen ya ngasih ke tamu ya. Karena Jadi sekarang kan di setiap rumah pasti ada pempek. bener. Cari rasa yang beda lah ya. Jadi bisa bedanya pilihannya siomay. Jadi kita jual siomaynya yang lebih frozen. Jadi pas ada tamu tinggal dikukus atau digoreng langsung kasih ke tamu. Jadi siap saji lah ya. Benar. Terus ada yang siomay tumpeng juga. Kalau tumpeng itu ini yang ulang tahun ya. Iya, yang ulang tahun, ada anniversary atau nak kasih kerabat, kawan yang ulang tahun juga boleh. Itu ada banyak pilihannya juga. Selain itu hampers, tapi hampers mungkin edisinya lebih di lebaran, baik. Fokusnya di lebaran ya pas ada acara hari besar ya. Benar. Tapi kadang ada beberapa sih untuk ngasih teman yang lagi sakit atau yang lagi ulang tahun, kadang ada yang mau minta kemasannya lebih menarik kan untuk dikasih ke teman. Pokoknya disedioi galo ya sesuai Iya, dengan ada request. galo. Yang pengen mesen tuh pacak nyingok di IG-nya ya. IG-nya Benar. apa namanya? Kak? IG-nya siomay_mama_hangat. Siomay mama hangat. Oke. Jadi tinggal pencet pilih selera yang mana ya. Benar. Dan selalu ready ya kalau Benar. ada yang pesan ya. Kita selalu ready setiap hari di aplikasi online, juga bisa lewat WhatsApp. Nak datang langsung ke tempat juga boleh. Diaturi ya. Diaturi. Kita lanjut lagi kakek ngobrolnya Cak Gigi, Cak Lemani ngomongin usaha nih. Laju pengen pula nak buka usaha Cak Lisa. Dicoba juga. Oke, sahabat budaya tetap di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cintalah mana tidak berhias, jalinnya lalu rentah beribu. Bagailah mana tidak berhias, cerminku rata seribu. Mendendam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Di lampu emas cadarnya intan, berbantalan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, megarnya kuntum nainam kuman, puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawar. Tidaklah ku daya, tingginya tidak terlawan. Jangan ku hibah, derita hati jangan dikenal. Bukan ku pinta, merajuk bukan berpanjangan. Akar berdiri tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi biru kuliner, layarnya kertas
Daerah hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah sahabat budaya, Mang Cebice dulur-dulur, terima kasih terus bergabung dengan kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan ya di 88,4 FM, di RRI Digitalnya juga di live YouTube-nya ya. Sehingga kita lanjut lagi obrolan UMKM kita yang selalu hadir setiap hari ya, mulai pukul 11 sampai pukul 12. Dan Cek Kiki masih di sini, belum balik di OKG, belum disuruh ya. Masih nangrewangi Cek Elisa untuk obrolan kita mengenai kuliner kekinian yang diminati anak muda. Dan sampai sejauh ini usaha yang dijalani ini masih fokus di siomay ya, yang terus maksudnya ada inovasi-inovasi dari rasa ya Cek ya. Benar. Biar para konsumen terus langganan dengan kita yang dilakukan harus ya. Konsisten harus rasanya. Konsisten, rasa jangan berubah. Benar, itu waktu beli pertama enak, kedua oke, ketiga berubah mulai jadi tidak langganan lagi. Oke. Jadi dak terasa juga setelah sudah sampai 4 tahun ya. Besok bakal merayakan ulang tahunnya untuk usaha ini. Dan cari saya informasi ke juga kalau ada yang nak bergabung, kita tunggu ke di line telepon kita di 351656 atau di WhatsApp pajak petanya juga di 08977884 dengan Cek Kiki ya. Siapa tahu ada yang minat nak buka usaha di kuliner. Seperti yang dikatakan oleh Cek Kiki tadi, tidak terbatas somai baik ya. Tinggal kita cari peluang yang mana yang menarik dan diingat jangan yang trending baik ya. Benar. Itu salah satu kiatnya ya biar usaha kita tetap bertahan Cek ya. Betul. Nah, sampai menginjak usia 4 tahun ini kan tidak mudah ya, tetap konsisten, apalagi lah punya pangsa pasar dewek, pelanggan dewek Cek ya. Itu kiatnya Cek mana tuh Cek? Jadi 4 tahun itu memang tidak terasa ya. Tanpa terasa. Awalnya memang dari Instagram dulu diposting, dipromosiin teman-teman. Akhirnya juga mulai untuk endorse. Jadi kita endorse beberapa, ada akun yang emang untuk promosiin makanan, ada juga akun yang selebgram. Jadi kita mulainya jadi makin dikenal. Sambil juga kalau ketemu orang ya, kalau Kiki, kalau Mama juga pasti sambil promosiin kalau kita jualan ini, jualan itu. Sampai ya alhamdulillah sekarang sudah banyak langganannya. Jadi kita sudah langganan sama beberapa bank. Jadi kalau misalnya rapat, ada kegiatan pasti ambil di kita kalau untuk somai. Terus juga kita sudah jadi distributor salah satu hotel, hotel bintang 5. Jadi kalau alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada wedding ataupun rapat yang memang pengen menunya siomay, itu ambilnya dari langsung kita. ambil ke Kiki ya. Mama Somai ini ya. Iya, siomay itu sampai sekarang. Dan juga alhamdulillah banyak langganan yang orang-orang individu juga yang sampai sekarang alhamdulillah masih tetap setia juga. Yang penting kalau jualan itu harus tetap konsisten rasa, pertahankan rasa, kualitas. Terus juga kalau misalnya jangan
kalau kita chat sama yang mau beli customer kan kadang kalau mereka mau beli aja. Nah, kadang ada momen kita tuh juga boleh menawarkan karena kan kita ada nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau kita ada produk baru ataupun mungkin Kita tawarkan ya, siapa kita tahu dia tawarkan nggak apa-apa. minat ya. Benar. Mungkin mereka yang sudah langganan nggak tahu ada yang baru. Jadi mungkin kita tawarin juga melalui WhatsApp. Kadang juga kalau misalnya Kiki tawarin untuk produk lebaran kemarin kan, mungkin banyak yang nggak tahu, jadi kita tawarin, akhirnya ada yang kita tawarin ternyata mereka juga beli yang itu. Mereka Jadi, minat ya, dan benar. setelah ngicip, oh ini ada pilihan lain ya. Benar, jadi jangan nunggu customer yang ngechat terus, kita juga boleh, nggak apa-apa. Kita harus jemput bola ya, Benar. aktif ya. Jangan sampai juga kita nggak tahu, mungkin ada di diri kita sendiri juga kadang kan hari ini lagi bulan ini lagi tergila-gila makan ini, lagi senang-senangnya, gitu ya. mungkin bulan depan udah mulai bosen, Ganti selera lagi ya. mulai lupa. Nah, kita momen kayak gitu harus diingetin sih. Jadi rasa di badan kita juga lah Bener. ya. Masa menu itu baik, Bener. bosan diraso ya. Jadi harus diingetin, disapa juga. Rajin posting yang penting juga sih. Yang jelas promosi ya, posting gitu ya. Promosi, terus mungkin apa ya, kalau ada beberapa orang tuh buka usaha tuh ndak apa-apa untungnya kecil, yang penting rame ya. Tapi kalau Kiki kurang setuju hal itu ya. Jangan dong. Benar. Kapan ini ngumpulkannya orang? Benar, karena sekarang itu kebanyakan orang yang buka usaha ataupun itu mereka cuman mikirin keuntungannya untuk nutup modal. Padahal kita tuh harus juga mengeluarkan yang paling enggak untuk biaya endorse, promosi, itu wajib setiap bulan. Paling enggak, jadi yang lupa inget lagi, yang belum kenal jadinya kenalan sama siomay kita. Nah, itu untuk mengatur keuangan, pengeluaran atau secara detail agar kita tahu kita dapat untungnya berapa, itu dilakukan secara otodidak atau ada belajar khusus juga nih untuk manajemennya? Kebenaran jurusan akuntansi ya. Jadi lebih paham ya? Lebih paham, tapi mungkin memang apa ya namanya usaha untuk kadang nggak terlalu dicatat ya, tapi kita tahu nih kalau lihat tracknya dari aplikasi kan ada penurunan atau enggak. Kalau penurunan apa nih yang harus kita lakuin, harus promosi lagi, atau mungkin minta bantu teman-teman yang memang followersnya udah banyak, minta bantu posting juga boleh. Di guide lah teman-teman yang bantu kan. Kadang teman-teman juga mungkin udah keseringan beli, jadi kadang yang tadi kita mungkin udah terlalu sering makan, jadi ada masa bosennya, kita minta bantu promosiin video atau postingan juga bisa. Jadi nggak continue harus, ya. Benar. Jangan sampai putus ya, harus selalu ada yang baru ya. Benar, karena orang tuh banyak nganggepnya kalau promosi itu sudahlah di awal aja gitu kan, Padahal salah. Tiap bulan tuh harus wajib loh, kalau dulu wajib benar-benar endorse ya, sampai di sekarang ya, di titik sekarang siapa lagi yang mau di endorse gitu. Karena udah jadi, semua ya. secara tidak langsung kita mengikat pelanggan kita ya, jadi dia penasaran bulan depan ada yang baru apa lagi gitu ya. Benar, karena kan kalau sekarang tuh kan the power of media sosial tuh luar biasa kan. Jadi yang viral di medsos langsung diburu. Nah, kita harus nggak harus viralin, tapi harus selalu ngingetin kita nih masih ada loh siomaynya kayak gitu, masih bisa dipesan, atau mungkin yang belum kenal, penasaran ini siomaynya kayak mana sih rasanya gitu. Untuk pengembangan kemajuan usaha ini, Cek Kiki bergabung dengan komunitas ada? Benar, ada komunitas juga kita, ada ikut asosiasi sih, Aspenku ya. Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Jadi kadang sharing juga sama anggota lainnya, kayak Tumpeng ya, teman-teman ya. Kayak Tumpeng kan Kiki mungkin awalnya belajar di YouTube, tapi karena memang ada yang jual tumpeng juga di anggota, jadi saling belajar. Bisa saling belajar dengan teman-teman. Jadi untuk
produk yang ditawarkan bisa lebih beragam ya. Benar. Jadi juga hitungannya belajarnya gratis ya. Karena sesama asosiasi. Enggak tergabung dengan binaan dari pemerintah enggak? Ini ikut program dari belum sih, belum ya? belum. Mandiri Karena ya. mandiri. Kadang apa ya? Karena kan Kiki bukan full jualan aja, ada kegiatan lainnya. Kadang nggak enak ya kalau nggak terlalu aktif tapi ikut kegiatan. Kita Jadi gabung tapi enggak ini ya. nggak aktif nggak tuh kadang aktif. kurang enak ya. Kadang mau ikut ada aja kegiatan yang lain, siaran ya MC. Jadi ya udahlah, jangan terlalu banyak daripada nanti nggak enak sama itu, sama komunitasnya. Sama teman-teman ya. Tantangannya apa nih, Cek, untuk mempromosikan somai ini biar lebih banyak pelanggan? Kalau tantangan sih mungkin kalau Kiki kan apa ya, somainya kan premium ya, harganya juga lebih tinggi dari pas somai harga pasaran somai Otomatis biasanya. ya kalau yang namanya premium ya. Benar. Beda di harga ya. Nah kadang ada masyarakat tuh kadang yang baru pertama kali, alah kemahalnya nanti. Jarong Palembang Iya, ya. Kecil pula. Bener, karena Dikit. mindset orang kebanyakan, khususnya tuh di Palembang ya, siomay itu harganya 10 ribuan, 15 ribuan, itu mindset sekarang kan, bener kan? Karena di atas itu tuh mereka mikir, kok mahal ya, apa sih kayak itu. Nah, tapi ada beberapa orang yang, oh mahal berarti bagus nih, memang kualitasnya, coba dulu kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin tadi yang tidak sesuai target pasar tadi kan, karena kan target pasar Karena ada Kiki pasar menengah. masing-masing ya. Benar, target pasarnya menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah pasti, mahal nian kayak itu. Nah, jadi mereka nggak coba. Tapi kalau misalnya udah coba, oh iya benar, harga kayak gini memang sesuai kualitasnya, rasanya. Jadi mereka bisa repeat order lagi karena beberapa orang mungkin yang Kiki kenal, siomay itu kadang terkendala sama bau ya kadang ya, Karena bau. dia tidak bisa tahan lama ya. Benar, ada yang Jadi harus terkendala baru ya. bau sama mungkin ada rasanya memang yang kurang pas. Jadi semenjak coba siomay Kiki, oh ini nih baru bener-bener siomay kayak gitu. Jadi kalau yang target menengah, yang di tengah atau tuh menengah ke bawah kadang ada momennya sesekali coba, tapi kadang karena rasanya enak tapi mungkin terkendala ekonomi, jadi mungkin di momen-momen tanggal gajian aja, ada juga yang kayak gitu. Harap malum lah ya. Benar. Karena dia tahu ya, jadi pas lagi ada duit be pacak ini beli ya. Beli bener. Tapi tidak apa-apa, itulah do bagiannya dewe Iya, karena tadi kan pangsa pasarnya kita kan beda-beda kan, jadi harus apa ya, harus tadi kalau mau buka usaha harus tahu dulu target pasarnya apa. Nah, tapi yang penting tuh ini satu, kadang ada orang mengeklaim premium, mengeklaim dengan harga yang lebih tinggi, tapi nggak premium. Ada yang kayak gitu. Pas dicicip rasanya tidak sesuai dengan yang ditawarkan ya. Benar. Nah, yang Jadi kecewa lah. Benar. Jangan sampai kayak gitu juga sih. Kalau kita memang bahannya berkualitas, premium, harganya pasti memang lebih mahal. Rasa nggak bisa dibohongi ya. Benar. Kualitas ikan yang bagus, ikan yang kurang tuh kerasa dirasa dan baunya. Ikan yang fresh ya. Jadi harus, itu yang PR-nya juga, tantangannya tetap perhatikan kualitas, rasa, sama tadi ya tantangannya yang bukan target pasar, jadinya mindsetnya beda gitu. Ya, kalau untuk brandnya ini namanya sudah dipatenkan ya. Baru mau baru dipatenkan. mau ya. Iya, Karena soalnya takutnya nanti dipakai orang lain loh. benar, banyak yang ngingetin harus dipatenin nanti. Soalnya apa ya, Sayang. singkatannya ya yang bisa diingat sama orang. Sayang kan. Next, Jadi baru masih, mau diurus kemarin, baru nyari-nyari juga. mau proses lah ya. Baru proses. Nah, karena tidak mudah ya untuk membangun satu usaha itu, mencari pelanggan yang sudah banyak ya Cek ya. Benar. Kita harus yang tadi ya, kalau langganan tuh kadang yang langganan setia, ada langganan yang setia, tapi kadang ada langganan yang angin-anginan, kadang ada langganan yang mungkin dia suka dua brand, jadi kadang ke brand sini, Yang ke brand situ, gentian, ada dua gentian. pilihan ini ya, Benar, raso deh ya. benar. Jadi Seleranya ya. selera masing-masing. Nah, kalau untuk para pelanggan ini apa yang diberikan bonus misalnya bagi pelanggan yang setia yang selalu beli di Cek Kiki nih? Kalau itu pasti ya. Kan pasti ada kan? Ini Kadang mama sih yang paling ya. Kalau mama tuh
udah pembelian kayak bank ataupun apa tuh udah punya kantor langganan ya, udah lebih dari 30 kotak aja pasti dikasih Dikasih satu, bonus ya. dikasih satu free. Entah itu emang yang kadang kan ada beberapa bagian kantor tuh yang emang urus kan, kadang yang untuk nya jadi yang ngurus mesen juga ya. lebih seneng ya, lebih tertarik juga. Dan itu juga apa ya, jadi nilai plus kita juga sih, karena anggap aja sedekah lah ya, Iya. karena sedekah itu wajib lah pasti, namanya jualannya. Bahkan membuka pintu rezeki ya. Bener. Sama satu nih, jangan ada orang karena nggak laku aja sedekahnya. Ada kan yang pasti kan karena nggak habis disedekahin ya karena kan. sayang disedekahin makanannya, Iya, itu salah ya. salah. Kalau itu boleh, tapi lebih baik lagi kita sedekahnya bukan karena makanannya nggak habis, Berbagi rezeki karena ya. memang di satu bulan itu kita udah kasih ini jatahnya nih, jatah emang untuk disumbangkan. Jangan jatahnya yang memang nggak laku. Ngomong-ngomong ini yang ngebantuin mama ada berapa karyawan nih kalau ketika pas ada pesanan lagi banyak tuh di konsumennya, dari konsumen? Ada 2 orang sih, ada tapi 2. kadang Kiki juga turun kalau memang misalnya lagi ada di rumah, kalau lagi nggak ada kegiatan pasti ikut bantu. Karena yang tadi ya, kalau yang banyak tadi harus banyak juga yang bantu. Yang nggak enak tuh kadang mereka terlalu mepet waktunya pesennya, karena kan kadang ada kegiatan yang mendadak ya, jadi pesanannya juga mendadak. Jadi itu kita harus apa ya, ekstra kasih ini pelayanan yang baik ya. Kadang 1 jam udah harus udah sampai somainya, padahal dari rumah ke tempat tujuan aja itu udah bisa waktu menit setengah jam loh, karena Iya. jauh kan kadang. Pelayanannya ya. Iya, jadi harus cepet, makanya kalau banyak orang lebih cepet juga. Jadi ada 2 karyawan ya yang ngebantuin mama ya, bagian produksi gitu ya. Benar. Kalau bagian untuk produksi. pemasaran ada kakak ya. Kalau pemasaran Kiki sih sejauh ini. Iya. Tetap Kiki sama mama, kadang ya temen-temennya saling ingetin, ibu-ibu pengajian biasanya kan. Jadi saling ingetin, saling promosi. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya di obrolan UMKM kita dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan mengenai kuliner kekinian yang diminati anak muda. Oke sahabat budaya, masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Segala sarung sudah ku coba, nak dapat ke hati kau tapi tak bisa. Sampai frustasi, cak mano lagi. Coba ikhlas ke tapi hati rasanya nyeri. Semua waktuku cak godo-godo, kapan baik kau butuh aku ada. Perhatianku cak pempek dulu, tetep tak bisa bikin hati kau lulu. Dari tampang aku mungkin tidak kurang, tapi gawean memang tidak berseragam. Pengorbananku hanya untuk kau sayang, tapi caknya kau takut masa depan suram. Di mata kau aku jadi dalam cukup, tergenang di kuah pempek tak pernah dianggap ada. Di mata kau aku jadi udang dalam bakwan, bukan yang number one, hanya sekedar kawan. Aku memang cak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ada. Aku memang cak bengkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Sedih, 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 hidupku sedih. Pedih, 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 hatiku pedih. Apa yang ku harap tak jadi kenyataan. Segala yang ku lakukan cuma jadi kiasan. Kita ku diacu
juga tak pernah dihargoi. Setiap perhatian dianggap basa-basi. Rasa sayang yang ada menjadi luka hati. Dapeti diri kau cuma sebatas mimpi. Malam nian nasib boy timbun dalam cuko. Sebagai pelengkap boy bukan yang utama. Memang takdir baik dan semanis bolu kojo. Cuma dianggap kawan tak pernah ada rasa. Aku memang tak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ada. Aku memang tak berkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Yang galau semuanya tangannya di atas. Di mata kau aku tak timun dalam cukup. Aku cuma cak timun dalam Tenang di cuko. gua pempek tak pernah dianggap ado. Tak pernah mungkin Di dia mata kau aku cak udang dalam bakwan. cuma cak udang Bukan dalam yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan. Di mata kau aku cak timun dalam cuko. Aku cuma cak timun dalam Tenang di cuko. gua pempek tak pernah dianggap ado. Tak pernah mungkin Di dia mata kau aku cak udang dalam bakwan. cuma cak udang Bukan dalam yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan. Yalah sahabat budaya, Mang Cek Bicek dolo-dolo di mana beberado, kita lah ada di sesi terakhir ya obrolan UMKM dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ndak terasa ya ngobrol asik dengan narasumber kita, Cek Kiki, Rizkia Amrina, taunya Cek Kiki gitu ya. Iya, panggilannya. Panggilannya. Oh, oke. Berbicara mengenai kuliner kekinian diminati anak muda, yang diminati anak muda, dan ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk buka usaha Cek ya. Kita harus peka dengan selera anak muda mak ini hari, tapi tidak tertutup kemungkinan yang ditawarkan juga yang tua-tua juga menikmati dah ya. Betul. Jadi masuk galau. Masuk galau pangsanya ya. Iya. Dan untuk usaha ini masih dari rumah ya? Di rumah. Kalau dulu sempat masuk mall, cuman karena ada beberapa mall memang yang kurang kan, jadi akhirnya sudah tidak lanjut lagi. Next masuk lagi di mall cuman ngantri. Sabar. Sabar ya. Tenang saja ya. Oke. Tinggal nunggu proses ininya beda ya, waktunya baik. Iya, amin. Yang jelas sudah direncanakan, diwacanakan untuk masuk mall juga. Dan ini penting ya Cek ya untuk memperluas usaha ini. Benar. Jadi tidak terpaku dari rumah bed, tidak cuma sekedar online dan menawari di kantor-kantor ya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin. Amin. Nah, untuk tantangan dalam menawarkan somai ini agar para konsumennya tetap setia ini, apa yang jadi kendala? Terus berkaitan dengan situasi harga bahan yang naik, itu kan tentunya pengaruh juga dengan produksi Cek ya. Betul, betul dengan ya. harga. Nah itu
artinya fluktuasi ya kalau naik. Ini berlaku tidak untuk somai mama hangat kita nih? Jadi kalau nak naik, nak turun harganya kita tetap harganya kasih. Cuman memang di per tahun 2024 ini kita baru kenaikan. Karena dari kita sudah 2 tahun tidak naikin harga kan. Jadi memang sekarang tuh serba naik. Jadi yang naiknya memang kayak sagu kan naiknya sudah naik, sudah paten ya, bukan yang naik turun kan. Karena sudah naik juga. Akhirnya per tahun ini kita tetap naikin harga. Nah, Mau yang tidak mau ya? mau tidak mau. Nah, yang tadi yang Kiki bilang tadi yang dari awal jangan galak untungnya tipis yang penting rame, yang dari setuju tadi. Nah, Iya. ini karena Tidak salah sepakat ya satu gitu tidak ya? sepakat. Karena ini salah satunya sekarang harga bahan pokok tuh luar biasa ya. Cabai bisa tembus 100. Kadang nah itu cabai sih yang bikin pusing ya, karena kan kita Pakai cabai pakai banyak cabai. ya bahannya. Kuah siomay kita yang memang khasnya tuh lebih pedas dari siomay yang biasa. Beda dari yang lain ya. Benar, karena kan lidah wong Palembang kan hobi yang pedas-pedas, jadi kita lebih pedas ke juga. Nah itu sama ikan sih yang kadang jadi kendala ya. Apalagi di hari besar ya. Benar, Lebaran. ikan. Kadang memang sudah ada langganan yang kasihkan, cuman kalau harga yang naik turun tuh tidak bisa juga, tetap memang dikasih lebih murah. Tapi kalau lagi naik ya naik. Makanya tadi tuh kalau harganya naik ya berarti itu momennya dapat untungnya tipis. Tapi kalau harganya lagi turun itu momennya dapat untungnya yang lebih bisa lumayan, lebih lumayan. Nah makanya tadi tidak setuju yang saya itu. Busa Nggak tahu, lain. boleh payah baik gitu. Benar, boleh padan ya baik. Nah jadi itu salah sikok yang jadi kalau buat usaha tuh jangan sampai kayak itu kan. Jadi pas jualan kemana untungnya? Karena itu tadi Tujuan kita kan memperoleh untung sebesar-besarnya kalau bisa ya. benar. Yang penting juga untungnya jangan sampai berlebihan kan. Jangan pula modalnya berapa untungnya nak 200%, jangan pula. Lah salah pula. Lah salah pula, harus disesuaikan. Itu kendala yang paling sampai sekarang ya. 2 tahun ini kan lumayan ya, harga tinggi apalagi cabai aduh. Terasonian dah ya iwaknya. Nah, nanem dewek rasanya. Iya, karena dianjur ke pemerintah disuruh nanam di pot, cuma nunggunya lama, Nunggunya namuan lama. somai gitu. Iya, udah cukup juga kadang produksi. Dan somai Cek Kiki ini khusus ikan atau ada ayam juga? Kita khusus ikan. Khusus Jadi, ikan ya. kita pakai ikan Ikan apa tuh? tenggiri sama gabus. Jadi emang ikan yang premium. Dan Iya. untuk ikan nyoba itu sudah beda harga ya? Benar. Kalau yang tahu harga ikan pasti tahu harganya berapa kalau dibandingin sama ikan-ikan yang lain kan kebanyakan kakap ya kadang ya. Kalau kita emang pakai gabus sama tenggiri. Memang tidak pakai kakap ya? Beda. Nah, tapi kalau sekarang tuh memang mulai pangsa pasar yang baru. Ini kan siomaynya untuk pangsa pasar yang lebih menengah ke atas. Nah, Kiki buat yang lebih menengah ke bawah tapi jualannya cilok. Jadi wong yang seneng kuas bumbu somai kita, bumbu kacangnya, jadi bisa makan dengan cilok dengan harga yang lebih murah. Itu pakai cilok ayam. Itu sudah ditawarkan ya? Kita sudah mulai jualan baru sebulan ini sih, tapi jualannya di Kambang Iwa, tempat-tempat jajan. Peluangnya cak mana tuh? Banyak yang suka? Alhamdulillah begoyor. Jadi yang mungkin tadi harga pangsanya yang menengah ke bawah tapi pengen coba kan, kalau cilok kan 10.000 bisa, 15.000 bisa, Terjangkau ya. terjangkau. Jadi yang nak nyicip kuah bumbu siomaynya juga tercicip, tapi dengan versi yang beda. Kalau yang penasaran pacak beli somainya langsung. Bener. Nah, coba kita angkat ke kamera nah. Boleh. Jengok ke dulu dengan pendengar kita ya yang sudah bergabung ataupun yang melihat kita di live YouTube channel kita kagak ya. Di siang ini Kalau ini mengenai siomay komplit. somai komplit. Iya. Jadi komplitnya Kejingan enggak Cik Ipan? Itu Cik Ipan. kejingan ini. Jadi Kejingan ya. lapar ya. Kalau ini ada komplit itu ada somay goreng sama somay kukus digabung, dan ada tahu, kentang sama telurnya juga. Sama pangsit. Kalau makan ini dijamin kenyang cak makan nasi. Yolah malah lengkap galo. Iya, ini lengkap soalnya pakai lengkap. Jadi Bergizi dah ya. kalau nak coba yang goreng sama komplit barengan Karena seleranya boleh. beda-beda ya. Boleh ambil yang komplit. Ada juga kadang yang seneng yang digoreng bae. Ada juga siomay goreng.
Kalau ada siomay kukus juga ada yang dapatnya kukus Somai galo. kukus ya, versi kukusnya ya. Kita bentuknya memang mirip dimsum. Mm-mm. Lebih percantik juga dipakai wortel pucuknya. Jadi kan lebih Tampilannya ya. tampilannya lebih menarik. Penampilan Kemasannya juga ya. penting kalau makanan. Biar yang lihat jadi nafsu ya, selera. Kalau lihat tampilannya saja tidak menggoda ya gimana? Kayak lihat cewek. Yang penting juga kita ukurannya besar, ini tidak main-main ini. Siko lumayan ya besar. Iya. Bukan cak taekwan, bukan cak taiwan ya. Taiwan, imut-imut dia. Imut-imut, ini besar ini sikonya. Ini Nah, sikonya besar. kalau yang ini yang goreng, isinya digoreng galo. Nah, Nah, sahabat budaya ya, pacak dijingok langsung. Amun berminat pacak mesen langsung ke Cak Kiki tadi. IG-nya yang mana tadi, Cak? IG-nya siomay_mama_hangat. Oke deh. Iya. Yang nak pesan boleh di WA juga. Iya. Baik, kita ada di penghujung perbincangan kita siang hari ini dalam obrolan UMKM ya mengenai kuliner kekinian yang diminati oleh anak muda ini dengan Cak Kiki. Sehingga jangan ndak nyoba nyicip ya, langsung pesan. Dan Cak Kiki harapannya untuk kemajuan usaha kuliner Cak Kiki yang kebetulan besok ulang program apa nih untuk para pelanggannya nih, bisa dibocorkan sedikit? Aduh, tenang baik. Tenang baik ya. Kalau harapan kedepannya pasti pengen usahanya lebih lancar lagi. Amin, ya. Tetap banyak pelanggan yang setianya. Terus pengen buka cabang yang lebih banyak. Karena pengennya sih di setiap mall ada. Selalu ada ya somai hangat ya. Pengennya di setiap mall Somangat. juga ada untuk somaynya. Yang pasti makin banyak pelanggan yang seneng juga harapannya. Cak Kiki kan masih muda ya, sudah punya jiwa bisnis dan sudah bisa dikatakan sebagai salah satu pelaku usaha ya yang sukses ini ya. Mungkin pacak berbagi resep dengan berbagai kiat ya. Kalau resep makanan, Iya. ya, berbagi kiat untuk para anak muda nih yang punya minat untuk buka usaha kuliner nih. Apa nih kiatnya? Yang penting modal itu memang agak sulit ya, tapi jangan mulai juga dengan modal yang tipis. Iya. Yang penting tabung dulu duitnya tidak Siapkan apa-apa. dulu ya. Siapkan dulu modalnya yang banyak. Jadi kalau buka usaha bukan harus banyak sampai beratus-ratus juta juga kira-kira lah ya. Jadi usaha yang dimulai juga benar-benar bagus, age diterima juga. Terus kalau makanan yang penting cari resep, coba terus sampai benar-benar dapat rasa yang diterima banyak uang, yang disenang sama banyak uang. Iya. Itu yang paling penting. Jadi Kuncinya kalau ya. kuncinya. Jadi kalau memang makanan kita lemak, nak mahal nak murah, tapi balik lagi ke pangsa pasarnya pasti masih dicari sama wong. Itu be. deh. Yang penting age pantengin terus IG kita ada giveaway age ya. Di 40 di 4 Khusus tahun. besok ya, Iya, di ulang khusus tahun keempat besok. ya Cak Kiki ya. Oke lah, Cak Kiki mau kasih ya sudah ngerewangi Cak Lisa siang ini untuk obrolan UMKM kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ya pacak jadi tambahan ilmu ya bagi yang punya minat nak buka usaha kuliner, juga jadi inspirasi nih Cak Kiki ya. Terima kasih juga Oke, TRRI. semoga sukses, sampai jumpa ya. Terima kasih Daun Keladi, insya Allah ketemu lagi kita. Amin. Iya. Oke sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita untuk obrolan UMKM kita edisi hari ini. Dengan narasumber kita ada Cek Rizkia Amrina, owner Somangat Siomay Mama Hangat ya, dengan topik kuliner kekinian yang diminati anak muda. Dan tetap di sini sahabat budaya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk program acara kita selanjutnya di Sriwijaya Siang.